Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan mempelajari bab zakat ya. Kali ini lagi kita akan mempelajari bab zakat. Zakat itu sendiri adalah artinya memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang yang berhak untuk menerimanya dengan cara dan aturan yang sudah ditetapkan. Baik, kita mempelajari bab zakat dimulai dari macam-macam zakat. Macam zakat ada dua macam. Pertama adalah zakat fitrah yang berfungsi untuk mensucikan jiwa manusia. Dan yang kedua adalah zakat mal, yaitu zakat yang berfungsi untuk mensucikan harta benda yang dimiliki oleh seseorang. Baik, selanjutnya kita satu persatu membahas tentang dua macam zakat itu. Dan kita mulai dari zakat fitrah. Apakah zakat fitrah itu? Zakat fitrah adalah zakat yang disampaikan pada akhir bulan Ramadan yang bertujuan untuk mensucikan jiwa manusia. Jadi sekali lagi, zakat fitrah ini diberikan pada akhir bulan Ramadan, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri, sebagai penyempurna dari ibadah puasa yang sudah dikerjakan dan juga berfungsi untuk mensucikan jiwa manusia. Kemudian, siapa yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu? Memang pada dasarnya zakat fitrah merupakan kewajiban dari seluruh umat Islam. Karena zakat sendiri adalah bagian dari rukun Islam. Ya. Sekali lagi, zakat merupakan bagian dari rukun Islam yang keempat ya. Tetapi ternyata tidak serta-merta semua umat Islam itu diwajibkan untuk membayar zakat, karena ada ketentuan tertentu sebagai syarat bagi seorang untuk diwajibkan membayarkan zakat. Mari kita lihat apa saja itu. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah yang memenuhi ketentuan sebagai berikut ya. Pertama adalah orang Islam. Jadi yang tidak Islam, dia tidak punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah. Kemudian orang itu ya mengalami hidup pada masa bulan Ramadan, artinya dia mengalami hidup pada masa bulan Ramadan, artinya misalnya bayi yang baru lahir ini, walaupun mungkin lahirnya di penghujung bulan Ramadan menjelang tanggal 1 Syawal ya, sehingga mungkin hanya memiliki masa hidup di bulan Ramadan hanya 1-2 jam, tapi dia sudah pernah hidup di bulan Ramadan ya, walaupun 1-2 jam itu, maka ini termasuk yang sudah punya kewajiban ya untuk membayarkan zakat, walaupun kewajiban itu ditimpakan kepada orang tuanya tentunya. Begitu pula dengan orang yang mungkin sakit ya, orang yang sakit pada bulan Ramadan, tetapi sebelum mencapai akhir bulan Ramadan dia sudah meninggal dunia ya.
Walaupun mungkin baru 1 hari dia ikut berpuasa, tapi kemudian meninggal dunia, maka dia pun sudah dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Kemudian syarat yang ketiga adalah bahwa orang tersebut atau yang menanggungnya itu memiliki kelebihan makanan pokok ya, atau sesuatu yang secara aturan diperbolehkan untuk membayar zakat. Ya, dia punya kelebihan harta itu setelah digunakan atau setelah diperhitungkan bahwa kebutuhan untuk dirinya sendiri dan kebutuhan dari semua orang yang dalam tanggungannya itu mencukupi. Jadi kalau orang tersebut tidak mempunyai kelebihan harta atau hartanya hanya pas-pasan, ini dia tidak punya kewajiban. Jadi sebenarnya tidak boleh, jangan sampai ada orang yang sampai berhutang sana sini hanya untuk bayar zakat sebenarnya. Karena memang ketentuannya yang wajib bayar zakat adalah mereka yang punya kelebihan makan pokok ya, atau hal lain yang biasa digunakan untuk bayar zakat. Itu adalah ketentuan bagi orang-orang yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Kita lanjutkan pada rukun zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah itu akan menjadi sah ketika terpenuhi rukunnya. Yang pertama adalah ada niat. Jadi zakat itu harus disengaja, harus punya niat memang dia ingin membayar zakat. Kemudian adanya muzaki atau orang yang berzakat ya. Muzaki. Ya, sekali lagi muzaki adalah orang yang membayarkan zakat. Kemudian yang ketiga adanya mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat atau orang yang menerima zakat itu. Dan yang keempat adalah adanya harta yang digunakan untuk berzakat, di mana hampir semua ulama berpendapat atau sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dituntunkan yang menjadi ketentuan untuk digunakan membayar zakat adalah makan pokok ya. Tapi memang dalam perkembangannya banyak juga atau ada yang berpendapat bahwa itu bisa digantikan dengan uang seharga dari makan pokok yang besarnya atau jumlahnya sudah ditetapkan ya. Itu. Kemudian kapan zakat fitrah ini dibayarkan? Pembayaran zakat fitrah ini ada 3 kriteria waktu. Ya, pertama waktu wajib, yaitu kapan? Zakat fitrah wajib dibayarkan sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Ya. Jadi zakat fitrah itu tidak bisa dibayarkan setelah melebihi sholat Idul Fitri. Jadi batasan akhirnya itu sudah harus dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Ya, sedangkan dimulainya nanti akan kita ketahui pada ini. Sebentar ya, ini kita lihat dulu waktu yang paling utama ya. Waktu yang paling utama untuk bayar zakat fitrah adalah di antara waktu sholat subuh ya sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ini adalah waktu yang terbaik, walaupun nampaknya dalam prakteknya banyak yang tidak melaksanakan ini ya, karena memang mungkin biasanya untuk mempermudah pengurusannya, karena memang mengurus zakat fitrah ini ya cukup memakan banyak waktu ya, banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan, sehingga kalau dilaksanakan mengambil waktu habis subuh sampai menjelang sholat Id ini mungkin
hanya bisa dilakukan oleh orang per orang, tidak bisa dilakukan oleh panitia atau amil yang mengurusi zakat fitrah milik banyak orang ya. Nah ini yang ketiga adalah waktu dibolehkan. Waktu yang dibolehkan adalah bahwa zakat fitrah ini boleh dibayarkan sejak awal Ramadan. Jadi sejak awal Ramadan zakat fitrah sudah mulai dibayarkan sampai batas akhirnya kembali pada nomor 1, yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ketentuan sebelum sholat Idul Fitri itu wajib ya. Karena kalau zakat fitrah itu diberikan setelah sholat Id dilaksanakan, itu sudah tidak menjadi zakat fitrah lagi statusnya, tapi mungkin akan dianggap sebagai sedekah biasa. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya, yaitu bacaan niat zakat fitrah. Ini perlu diketahui ya, agar kita dalam berzakat mempunyai pengetahuan tentang niatnya, sehingga nanti kita tidak menjadi kebingungan kalau kita harus melaksanakan zakat ya. Terutama anak-anak, mungkin anak-anak dari pelajar ini sudah harus mengetahui ini agar kelak juga kalau sudah harus membayarkan zakatnya sendiri sudah bisa niatnya. Ada 2 macam niatnya ini. Pertama, niat yang untuk diri sendiri, artinya ketika dia memberikan zakat hanya untuk menzakati dirinya sendiri. Bacanya adalah nawaitu an urija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Itu adalah bila untuk menzakati hanya dirinya sendiri. Tapi andaikan kita membayarkan zakat untuk diri dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita atau keluarga kita, itu beda lagi niatnya. Sebagai berikut, nawaitu an urija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum sar'an faridon fardol lillahi ta'ala. Ya maaf, mungkin agar saya ini tulisannya agak kurang jelas. Baca saya lagi, nawaitu an nurija zakatal fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum sar'an fardol lillahi ta'ala, itu maksudnya. Itu saya kira bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita lanjutkan pada mustahik zakat fitrah, yaitu orang-orang yang berhak menerima penyaluran zakat fitrah. Sebagian ulama berpendapat, ada sebagian besar ulama berpendapat bahwa mustahik zakat fitrah atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 asnaf ya, ada 8 golongan. Yang pertama adalah orang-orang fakir, yaitu orang yang tidak punya pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan tetap ya, sehingga kehidupannya mempunyai banyak kesulitan. Kemudian miskin itu orang yang punya pekerjaan atau penghasilan tetapi hasilnya tidak mencukupi apa yang menjadi kebutuhan dasar hidupnya ya. Bukan semata-mata kebutuhan hidupnya, kalau kebutuhan hidupnya kan macam-macam ya. Ya, yang jadi ukuran adalah kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar itu ya makan lah. Ya. Artinya orang miskin itu asumsinya adalah orang yang dalam kehidupannya untuk menghidupi keluarganya saja, untuk kebutuhan dasarnya, makannya itu walaupun mempunyai pekerjaan tapi masih menjadi problem, masih menjadi masalah dalam urusan makan ini ya.
Kemudian yang ketiga ini maaf ada sedikit kesalahan ketik itu, bukan satu lagi itu. Yang ketiga harusnya itu adalah sabilah, artinya orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak sekali ini ya, mungkin para pengajar ilmu agama dan sebagainya. Kalau sabilah dulu zaman Rasulullah mungkin adalah orang-orang yang ikut berperang melawan orang-orang kafir ya, berperang menegakkan ajaran Allah. Tapi kalau zaman sekarang sudah tidak zaman perang lagi, maka sabila adalah bisa dipahami sebagai orang-orang yang ya berjuang di jalan Allah, menegakkan ajaran Allah walaupun dengan berdakwah ya, dengan menjadi mubalik, menjadi guru-guru agama ya, dan sebagainya. Intinya adalah orang yang berjuang menjalankan, mengajarkan agama ya. Kemudian yang kedua, maaf ini banyak salah ketik rupanya, bukan ini harusnya yang keempat ya. Keempat, Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Ya ini mungkin sejarahnya dulu ketika zaman Rasul itu kan banyak kaum-kaum musafir ya, musafir yang bepergian dari satu tempat yang lain dalam rangka mencari ilmu, dalam berdagang dan sebagainya zaman dulu itu. Sehingga mungkin di antara mereka ada yang kehabisan bekal ya, dan itu bisa untuk menolong mereka diambilkan dari harta zakat fitrah ini ya, dari zakat fitrah bisa diambilkan untuk menolong Ibnu Sabil, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Tapi ingat, perjalanan yang dilakukan tentunya bukan sembarang perjalanan, tapi perjalanan yang mempunyai tujuan-tujuan yang baik, bukan tujuan-tujuan yang buruk, yang jahat, apalagi yang mengandung maksiat, bukan. Yang kelima ya adalah mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam atau diharapkan masuk Islam ya. Jadi ini orang yang baru masuk Islam ini agar lebih merasa terperhatikan ya. Ini juga sangat dianjurkan untuk ikut mendapatkan pembagian zakat fitrah ya. Yang keenam adalah gharim, orang yang terjerat hutang. Ini tapi ingat, hutangnya bukan sembarang hutang, bukan hutang yang ngoyo-woro ya, yang hanya mungkin mengikuti gaya hidupnya untuk berfoya-foya, apalagi itu kan bukan hutangnya begitu. Yang dimaksud adalah hutang yang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Misalkan orang yang kekurangan, saya untuk makan saja saya berhutang-hutang. Nah ini yang boleh ditolong dengan zakat fitrah. Yang ke berapa ini? Yang ketujuh ya. Yang ketujuh adalah rikob. Rikob adalah budak yang diberi kesempatan untuk menebus diri agar merdeka ya. Ini zaman dulu. Zaman Rasulullah itu masih ada perbudakan ya. Perbudakan yaitu orang-orang yang statusnya dianggap seperti hewan ya. Dimiliki ya, untuk dipekerjakan atau diambil berbagai manfaatnya tapi tanpa mendapatkan bayaran. Dia sangat terikat dengan yang memilikinya itu. Ya, maka Islam mempunyai gerakan ya untuk pembebasan para budak ini, sehingga dalam zakat fitrah ini diperbolehkan untuk diambil dan diberikan kepada seorang budak apabila budak itu diberi kesempatan oleh yang memiliki untuk menebus dirinya sendiri. Artinya bila ada seorang budak yang tuannya itu hendak membebaskan sang budak itu dengan syarat memberikan uang tebusan, maka dari zakat fitrah ini bisa diambilkan untuk kebutuhan itu.
Dan yang ke-8 adalah amil. Amil adalah orang yang mengurusi zakat ya, mengurusi, menampung dan menyalurkan zakat, atau mungkin istilah mudahnya zaman sekarang ya panitia zakat itu. Baik, kita lanjutkan pada ketentuan zakat fitrah. Zakat fitrah ini karena berfungsi untuk mensucikan jiwa manusia, maka memang dihitung setiap orang itu hitungannya punya kewajiban ya, tidak pandang bulu, kecil besar, tua muda, kaya miskin ya. Kalau miskin enggak tadi ya, kalau miskin kan malah maaf ya, kalau miskin mungkin tidak memenuhi ketentuan kewajiban ya, karena tidak punya kelebihan harta ya. Tapi itu ya yang dimaksud semuanya itu adalah bahwa masing-masing orang tidak pandang bulu, yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, laki-laki, perempuan, ketika dia memenuhi ketentuan sebagai wajib untuk berzakat ya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, pertama Islam, kedua memiliki, atau yang terakhir tadi yang nomor 3 ya, tadi kan kita sudah jelaskan bahwa kewajiban membayar zakat itu diberikan atau ditetapkan pada tiga ketentuan: satu Islam, kedua hidup pada masa bulan Ramadan, dan 3 punya kelebihan harta, kelebihan makan pokok untuk membayarkan zakatnya itu. Jadi ketika orang Islam terkena 3 ketentuan ini ya, maka semuanya wajib ya, sekali lagi tidak memandang besar kecil, tua muda dan sebagainya, semuanya dihitung orang per orang, dan setiap orang, masing-masing orang zakatnya sebesar 1 sa'. Sa' ini adalah ukuran di Arab, mungkin istilah di Arab ya, kalau mungkin dilaksanakan dalam ukuran di daerah kita dengan ukuran liter ini sebanyak kurang lebih 3,1 liter, atau kalau digunakan ukuran kilogram ini kurang lebih 2,5 kilogram. Dan ini juga ada yang berpendapat bahwa bisa dengan uang seharga makan pokok tersebut, artinya seharga 2,5 kg beras tersebut atau makan pokok tersebut. Tapi juga ada sebagian yang tidak membolehkan menggunakan uang, karena berpendapat bahwa Nabi itu hadis dan sebagainya itu dasar-dasar dalam masalah ini mengindikasikan bahwa yang namanya itu harus dengan berupa makan pokok. Bahwa alam lah yang pasti kita menjalankan kewajiban zakat fitrah ini sesuai dengan kebutuhan yang ada dan mempunyai rujukan ya. Kalau kita misalkan mau menggunakan uang ya, selagi ada yang kita ikuti pendapatnya ya, saya kira sah-sah saja ya. Kemudian masalah beratnya yang 2,5 kg ini saya kira adalah batasan minimal ya, artinya ya tidak harus tepat 2,5 kg ini ya, karena ini juga sebuah perbandingan aja antara, artinya ukuran asli kan sa' itu ya, ukuran sa' di Arab itu. Kalau kita bandingkan dengan yang 2,5 kg ini, apakah memang tepat semacam itu? Jadi memang ini hanya sebuah perkiraan. Jadi mungkin memang yang terbaik ya kita sempurnakan lah, 3 kg mungkin lebih menjaga kesempurnaan zakat kita ya, zakat kita.
Dan bagaimana kalau kita berikan lebih dari 2,5 kg per orang? Nah, saya kira ini juga merupakan suatu hal yang lebih mulia ya. Yang pastinya bukan berarti ini harus mutlak 2,5 kg. Boleh di atasnya tapi tidak boleh di bawahnya. Saya kira begitu untuk pembahasan zakat fitrah ya. Dan silakan bila ada pertanyaan, komentar dan sebagainya atau memberikan koreksi dan memberikan berbagai masukan penyempurnaan dari materi yang saya sampaikan ini, silakan jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan saja. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa pertemuan atau pembahasan kita selanjutnya adalah tentang zakat mal. Demikian, lebih kurangnya mohon untuk dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.